Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Ya mestinya hari ini bukan saya sih pembicaranya, harus dari pembina dari Greenfield. Tapi hari ini tuh Greenfield ulang tahun, minta tukaran. Jadi ya harus tukar dengan jadwal saya ya, karena dengan jadwal pembicara luar agak sulit. Jadi jangan bosan ya, saya lagi hari ini di sini ya. Baik, kita doa dulu ya ibu-ibu sebelum kita mulai. Kami sangat bersyukur Bapa di dalam sorga untuk kasih-Mu kepada kami. Ibu-ibu komisi wanita di GKI Gading Serpong yang selalu Tuhan pelihara. Kami bersyukur di tengah segala kondisi kesehatan kami yang mungkin kurang nyaman. Di tengah-tengah kesibukan kami di rumah tangga masing-masing. Tuhan izinkan kami untuk kembali bersekutu. Dan kini kami akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Bapa untuk sungguh-sungguh memahami, untuk sungguh-sungguh mengerti bagaimana perubahan yang Tuhan kerjakan dalam sejarah gereja kami dan tentunya Tuhan rindu hidup kami juga secara pribadi. Kami harus berubah seperti yang Tuhan kehendaki. Ada formasi yang baru di dalam Kristus yang terlihat oleh orang lain. Pakai hamba-Mu Bapa berbicara kata demi kata seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini saya akan sedikit kita belajar sedikit atau tes gitu ya. Bagaimana pemahaman atau pengetahuan kita tentang reformasi. Nanti ada soal gitu ya. Nanti mungkin kelompok boleh dibagikan. Jadi satu kelompok, satu alat tulis, satu kertas gitu ya. Nanti saya akan tampilkan tiap-tiap slide ada satu soal, itu jawabnya di kelompok gitu ya. Yang ditulis jawabannya saja, tidak usah soalnya. Saya akan kasih waktu 2 menit. Nah, ini boleh nyontek. Boleh nyonteknya bagaimana? Jadi ini kita kuis tapi sekaligus kita mau belajar gitu ya. Jadi gini, kalau ibu-ibu tidak di dalam kelompok tidak tahu jawabannya. Kalau ada yang tahu bagus. Jadi langsung tulis jawabannya gitu kan. Yang pertama pilihan ganda. Kemudian yang kedua benar salah. Jadi tidak sulit-sulit sebenarnya ya. Tapi misalnya jawabannya tidak ditahu, silakan coba cari di Google. Tapi hanya 2 menit. Kalau selesai waktu, kalau belum dapat ya udah kita sudah di pertanyaan selanjutnya gitu ya. Mungkin supaya enak boleh duduknya balik-balik gitu. Jadi yang di bagian depan yang berbalik ke belakang. Ya. Ada 10 soal ya. 10 soal. 5 itu pilihan ganda. Jadi yang dicatat hanya jawabannya saja. Jadi ini kita sebenarnya tes tapi sekaligus sebenarnya belajar gitu ya. Jadi kalau ada yang belum tahu jadi tahu begitu. Jadi yang bagian depan tinggal ke belakang gitu ya. Kalau semua sudah siap baru kita buka pertanyaannya. Karena waktunya hanya 2 menit. Kalau ada yang tahu langsung jawab. Kalau tidak tahu silakan bertanya kepada Mbak Google. Tapi tetap waktunya 2 menit. Ibu Erinda kelompok berapa? 4 ya? Oke. Saya cuma mau cek paling tidak di setiap kelompok harus ada ibu muda. Karena mungkin kalau ibu yang senior agak sulit kalau harus tanya Mbak Google gitu maksudnya. Tentukan dulu 1 orang sebagai juru tulis. 1 orang sebagai juru tulis. Kalau sudah
ini. Nanti kalau menjawabnya jangan ini, nanti tetangganya bisa nguping gitu jawabannya. Jadi pelan-pelan saja gitu ya. Oke, kalau sudah siap saya mau buka pertanyaannya. Jadi setiap soal jangan ditulis soalnya, jawabannya aja. Habis waktu gitu ya kalau ditulis soalnya. Setiap soal waktunya 2 menit. Kalau ada yang tahu silakan langsung tulis, kalau tidak tahu silakan bertanya pada Mbak Google. Tapi jadi ini kuis tapi kita mau cari supaya ada, kalau bapak ibu-ibu belum tahu paling tidak punya pengetahuan. Karena kita ada di bulan reformasi sesungguhnya ya, Oktober. Nanti kita akan lihat justru di dalam soal-soal ini. Bagaimana, kenapa sampai harus disebut reformasi. Oke, kita mulai dengan soal pertama. Sistem penjualan yang dikritik keras oleh, salah ini bukan yang pertama ini. Ini makanya saya jadi kaget. Pertama, tokoh utama yang memicu reformasi Protestan pada tahun 1517 dengan menempelkan 95 dalilnya adalah A. Johannes Calvin, B. Martin Luther, C. Ulrich Zwingli, D. Jan Hus. 2 menit dari sekarang. Jangan kencang-kencang suaranya. Enggak, ditulis ibu-ibu ya, makanya saya minta ditulis jawabannya. Kayaknya 2 menit kelamaan ya, 1 menit, soalnya ini cuma tinggal milih. 1 menit, karena kelamaan rupanya kalau 2 menit, karena tidak perlu didiskusikan. Tentukan tentukan juru tulis. Oke, waktunya selesai ya. Sekarang soal yang kedua itu yang tadi. Sistem penjualan yang dikritik keras oleh Martin Luther karena dianggap menyesatkan umat dengan menawarkan pengampunan dosa adalah A. Indulgensi atau surat pengampunan dosa, B. Simoni atau jual beli jabatan gereja, C. Absolusi atau D. Katekismus. 1 menit dari sekarang. Selesai. Soal ketiga. Salah satu dari 5 prinsip atau sola reformasi yang menyatakan bahwa Alkitab adalah satu-satunya otoritas yang tidak dapat salah untuk iman dan kehidupan adalah A. Sola gratia, B. Sola Christus, C. Sola fide, itu ada ada typo, D. Sola scriptura. 1 menit dari sekarang. Kayaknya semua pintar-pintar nih, jadi cepat selesai. Oke, waktunya habis. Ya. Soal keempat. Salah. Kenapa gini? Sorry. Oke. Menurut ajaran reformasi, dasar keselamatan manusia adalah anugerah Allah semata. Prinsip ini dikenal sebagai sola scriptura, sola fide, sola gratia, atau soli deo gloria. 1 menit dari sekarang. Kayaknya kelompoknya Ibu Lita ini tahu semua langsung. Oke, habis waktunya. Soal kelima ya, ini terakhir untuk pilihan ganda. Tokoh reformasi yang terkenal dengan ajarannya tentang kedaulatan Allah yang mutlak dan memimpin gerakan reformasi di Jenewa, Swiss adalah Martin Luther, Thomas Cranmer, Johannes Calvin, atau John Knox.
1 menit dari sekarang. Jadi kita kuis sambil belajar gitu ya, kita kembali refresh gitu ya tentang reformasi gereja. Selesai ya? Oke, sekarang kita benar atau salah gitu ya. Benar atau salah, jadi tidak sampai 1 menit mestinya. Saya baca soal perlahan-lahan, ibu-ibu langsung tulis benar atau salah gitu ya. Kita mulai dengan 5 soal benar atau salah. Prinsip sola fide mengajarkan bahwa orang dibenarkan atau diselamatkan melalui iman saja, bukan karena perbuatan baik. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Oke. 2. Sebelum reformasi, Alkitab umumnya tersedia dan dibaca dalam bahasa lokal sehari-hari oleh umat awam. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Jadi tinggal pilih benar atau salah gitu ya. Kalau kita salah kita benar, kalau kita benar kita salah gitu ya. Begitulah pokoknya. Oke, soal ketiga. Penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Jerman oleh Martin Luther termasuk langkah penting dalam mengembalikan otoritas firman Tuhan kepada umat. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Soal keempat. Prinsip sola scriptura yang diusung oleh para reformator berarti bahwa keselamatan diperoleh hanya melalui iman dan bukan perbuatan baik. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Soal terakhir. Sebelum ia memulai gerakan reformasi, Martin Luther adalah seorang biarawan yang termasuk dalam Ordo Augustinian. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah selesai. Kita tes dulu ya. Sekarang waktunya untuk cek jawaban. Ya, cek jawaban. Oke, nomor 1. Ya, kita kembali dulu di soal nomor 1. Oke, ini dia nomor 1-nya. Kelompok 1 jawabannya? Kelompok 1 jawabannya apa ini? Ya? Kelompok 1 jawabannya, oh ini kelompok 1 ya. Saya karena lihat 3 di sini pikirin 2. Kelompok 1 jawabannya Martin Luther. Ada yang berbeda dari kelompok 1? Ada yang berbeda? Semuanya sama, tepuk tangan untuk semuanya. Pinter ibu-ibu semuanya. Oke, sekarang soal nomor 2. Kelompok 2 jawabannya? Pinter. Ada yang berbeda? Semuanya sama? Wah, luar biasa. Mantap ibu-ibu ya. Itu ya surat pengampunan dosa, indulgensi ya, itu benar jawabannya. Sekarang soal nomor 3. Kelompok 3 jawabannya? Ada yang berbeda? Kelompok 3 jawabannya D, Sola Scriptura. Ada yang berbeda? Ada yang beda dengan kelompok 3?
Benar jawabannya. Mantap ini ibu-ibu ya, semuanya benar. Sekarang nomor 4, kelompok 4. Jawabannya apa kelompok 4 di nomor 4? Kelompok 4 jawabannya apa? Jawabannya ada yang berbeda dari kelompok 4? Ada yang beda? Benar lagi semuanya, mantap. Kayaknya ini enggak ada yang dapat hukuman nih hari ini. Oke, nomor 5. Kelompok 5 jawabannya apa nih? Kelompok 5? Ada yang berbeda dari kelompok 5? Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Ternyata semua jawabannya benar. Mantap ibu-ibu ya. Oke, sekarang benar atau salah gitu ya. Kita mulai dari kelompok 5. Kelompok 5 jawaban ini apa? Nomor 6. Kelompok 5? Mana kelompok 5 ya? Benar. Ada yang jawab salah? Jawabannya? Benar. Oke. Sekarang soal nomor 7. Kelompok 4 jawabannya? Ya? Kenapa salah? Ada yang jawab benar? Semua jawab salah? Jawabannya memang salah, tapi kenapa salah? Nah, ada yang tahu? Ya, karena belum, kalau Ibu Yulia bilang karena belum diterjemahkan, karena belum ada mesin printing gitu ya. Jadi memang saat itu tidak ada, semua masih dalam bahasa Latin ya. Dan hanya rohaniwan yang boleh menerjemahkan. Jadi jawabannya salah. Oke. Sekarang kelompok 3 soal nomor 8 jawabannya apa? Kelompok 3 jawabannya benar. Kalau kelompok lain? Semuanya benar, luar biasa. Lulus ini, Pak Yusar udah bisa ini reformasi. Oke, sekarang soal nomor 9. Kelompok 2 jawabannya? Ada yang berbeda dari kelompok 2? Kelompok ada yang jawab benar? Oh, jawabannya kita baca baik-baik. Prinsip sekolah skriptura artinya apa? Oleh firman, prinsip firman Allah. Jadi sola itu artinya prinsip. Yang diusung oleh para reformator berarti bahwa keselamatan diperoleh hanya, berarti bukan iman dong. Harus, salah kan? Jadi sola fide itu baru keselamatan diperoleh dengan iman. Jadi jawaban ini adalah salah. Jadi dia dibulak-balik gitu ya. Jawabannya adalah salah. Jadi berarti yang jawab salah, yang jawab benar selain kelompok 5 siapa? Yang jawab benar. Selain kelompok 5. Asik, ada yang bisa dikerjain akhirnya. Soalnya saya sudah merencanakan sesuatu untuk ngomong gitu kan. Kemudian soal yang terakhir gini ya, soal yang terakhir. Sebelum memulai gerakan ini adalah seorang, ini jawabannya benar atau salah? Benar, wah semuanya benar. Ya semuanya benar. Sebelum saya sedikit menjelaskan, ya kita akan masuk penjelasan. Saya minta kelompok yang ada salahnya tadi. Nah, kelompok yang ada salahnya, kita mungkin boleh ambil posisi, boleh berdiri di depan, kita minta mereka bernyanyi. Ya, lagunya apa? Itu tadi yang tadi. Perubahan besar di dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Memang dasar. Oh ada, boleh minta teksnya dari situ aja. Boleh minta tolong Ibu Jenny lagi mengiringi. Kemudian minta, Ibu Jenny bilang ikut dihukum. Oh gitu, pas lah. Minta tolong Pak Yusar yang tadi lagu perubahan besar di dalam hidupku. Ada perubahan ya, hidupku ada perubahan.
Sejak Yesus di hatiku. Silakan duduk. Boleh ambil posisi yang nyaman. Kita akan melanjutkan ya merenungkan firman Tuhan. Oke. Kita ambil posisi nyaman dulu. Ibu-ibu ada yang tahu ya, reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther, saya senang sekali ya karena kita benar-benar punya pengetahuan itu. Bulan Oktober itu dikenal sebagai bulan reformasi. Tanggal berapa? Sebenarnya tepatnya di bulan Oktober, nanti kita akan lihat ya. Ada yang tahu ayat firman Tuhan yang benar-benar menjadi dasar sehingga Martin Luther melakukan reformasi seperti ini. Ada yang tahu? Ayat firman Tuhannya di mana? Satu ayat saja, tapi itu adalah sebuah ayat yang benar-benar membuka pemikiran, membuka pemahaman tentang kebenaran. Kita buka Roma 1 ayat 17, kita baca bersama-sama. Roma 1 ayat 17. Kalau sudah temukan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kita lihat beberapa hal ya. Dia, tunggu dulu. Oke, nah Martin Luther ya, kita lihat ya. Bentar. Sorry. Ini ya Martin Luther kenapa sampai dia melakukan reformasi yang sangat besar. Di sini kita akan melihat beberapa hal. Ya, sebentar saya. Nampaknya saya ada salah susunan. Salah atau benar? Oke. Nah, apa yang sebenarnya menjadi awal titik di mana Martin Luther melakukan reformasi seperti ini? Dia mau katakan ini, pertobatan sejati adalah seumur hidup. Nah, apa yang dia tentang? Bukan transaksi moneter. Ya, jadi bahwa pertobatan yang diperintahkan oleh Yesus Kristus adalah sebuah pertobatan batinia seumur hidup. Bukan hanya sebuah tindakan sakramen yang dilakukan sekali atau dibayar. Ini karena apa? Ada yang tahu? Kenapa sampai seperti ini? Kenapa sampai Martin Luther berpendapat seperti ini? Tadi ada di bagiannya di dalam soal kita gitu ya. Tentang surat. Tadi dalam soal ada ya indulgensi itu ya. Jadi surat pengampunan dosa gitu kan, dengan membeli gitu kan. Kalau dengan membeli, kalau kamu sudah beli maka kamu punya jaminan pengampunan dosa. Martin Luther ingat ya tadi dalam soal, dia pun awalnya adalah dia seorang betul-betul yang rohaniwan di Katolik itu ya, yang dia juga adalah seorang yang sangat-sangat melakukan ini. Tapi kita melihat ya dalam perjalanan dia, perjumpaan dia yang sungguh dalam, dia melihat ini. Tidak mungkin dong hanya dengan seperti membeli gitu ya. Makanya dia bilang ini bukan transaksi yang harus ada tukar seperti ini supaya mendapatkan pengampunan. Nah ini alasan-alasan dia, saya ingin kita sama-sama lihat ya.
Pengampunan hanya dari Tuhan. Luther menegaskan bahwa Paus tidak memiliki kuasa untuk mengampuni dosa atau menghapus hukuman bersalah atas dosa. Hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Indulgensi hanya dapat menghapus hukuman disipliner gereja yang telah ditetapkan oleh Paus sendiri, bukan hukuman kekal. Luther khawatir indulgensi menciptakan rasa aman yang palsu, membuat orang Kristen percaya bahwa mereka sudah dijamin surga tanpa adanya pertobatan sejati dan perubahan perilaku. Jadi gini, yang dinamakan dengan rasa aman palsu itu kayak gini. Kalau saya karena sudah beli surat itu, maka saya aman. Saya pasti selamat. Tetapi tidak disertai dengan perubahan di dalam kehidupan. Pertobatan yang sungguh-sungguh. Hanya karena sekedar pembelian surat itu. Nah inilah yang betul-betul menjadi salah satu titik tolak di mana Luther melakukan reformasi. Nah kemudian kita akan lihat lagi. Ini saya lebih kepada kita mengerti ya. Penolakan terhadap otoritas paus. Mungkin ibu-ibu pernah ada yang mendengar tentang purgatori gitu ya. Jadi tentang api penyucian. Bagaimana ada satu kondisi gitu ya. Di situ manusia akan mengalami yang namanya penyucian. Nah yang pertama apa penolakannya? Kekuasaan paus terbatas. Luther berpendapat bahwa jika paus benar-benar memiliki kuasa untuk membebaskan jiwa dari api penyucian atau purgatori itu, mengapa ia tidak menggunakan kuasa tersebut berdasarkan kasih daripada uang? Ngerti ya ibu-ibu? Untuk apa jual? Itu kan dijual loh. Itu surat pengampunan dosa itu dijual, bukan free. Kalau memang punya kuasa untuk melakukan, kamu beli ini maka kamu akan diampuni. Kenapa tidak melakukannya dengan kasih gitu kan? Kenapa tidak free? Itu yang pertama. Kemudian penolakan yang kedua, tidak ada jaminan bagi orang mati. Apa maksudnya? Tesis-tesis terkenal yang dikutip dari Johann Tetzel. Jadi Tetzel inilah dia memang seorang yang betul-betul yang dia boleh dikatakan dia otak ya perintis indulgensi tadi gitu kan. Jadi dia bilang begini, segera setelah koin berbunyi di kotak jiwa terbang keluar dari api penyucian. Luar biasa. Mungkin kalau kita pakai gampangnya bahasa kita gini, ketika saya memberikan persembahan hari ini, pleng sudah saya selamat. Jadi kan ketika mereka itu membelinya tuh gitu. Mereka datang kemudian memberikan koin, nih masukin koin, mereka mendapat surat itu. Dia bilang apa? Ketika koin berbunyi di kotak, jiwa langsung bebas. Wah luar biasa. Ini sangat ditentang. Dikatakan gini ya, ini secara eksplisit ditolak oleh Luther. Luther menyatakan tidak ada manusia yang dapat menjamin pembebasan jiwanya dari purgatori. Hanya karena iman di dalam Kristus. Itu yang dipegang oleh Luther. Dari ketika dia mulai belajar. Nanti kita akan lihat. Kemudian ya, kepastian hanya melalui iman. Itu tadi ya, Roma 1:17. Setiap orang harus menjalani kehidupan Kristen yang saleh. Dan keselamatan datang melalui iman dan anugerah Tuhan. Bukan melalui surat yang dibeli. Jadi supaya kita mengerti ya, mengapa sampai ada reformasi ini. Luar biasa ya. Tidak, jangan hanya karena membeli surat. Tidak, ini hanya karena iman. Selanjutnya, sebelum memulai gerakan reformasi gereja pada tahun 1517, jadi itu abad 16 ya berarti. Martin Luther adalah seorang biarawan Katolik yang termasuk dalam Ordo Eremit Santo Agustinus atau Ordo Agustinian gitu ya. Ia memasuki biara Agustian pada tahun 1505. Jadi kita lihat ini ya di sini ya. Kemudian ditabiskan menjadi imam pada tahun 1507. Dan kemudian menjadi seorang profesor teologi di Universitas Wittenberg. Latar belakangnya sebagai biarawan dan akademisi inilah yang membawanya pada pemahaman teologis baru yang pada akhirnya menentang ajaran gereja Katolik Roma. Ya. Jadi kita lihat dia memang adalah seorang betul-betul biarawan gitu kan. Tapi kemudian dia memasuki masa, kemudian dia menemukan hal yang berbeda. Secara akademisi dia belajar kebenaran firman Tuhan. Gerakan reformasi Protestan secara resmi dimulai pada tanggal 31 Oktober. Tadi saya bertanya ya tanggal berapa? 31 Oktober 1517. Makanya banyak sekali gereja yang merayakan ulang tahunnya di tanggal 31 Oktober.
Kenapa tanggal itu? Ketika Martin Luther menempelkan 95 dalil ya di pintu gereja kastil di Wittenberg, Jerman. Ini peristiwa yang sangat terkenal dalam sejarah gereja. Dan itu mari kita nanti akan renungkan bagaimana itu juga harusnya memberikan perubahan kepada kita. Paling tidak garis besar 95 dalil, kan kita tidak mungkin bahas hari ini, gak cukup waktunya gitu ya. Paling tidak garis besar dari 95 dalil itu seperti ini. Pengampunan dosa hanya milik Tuhan, itu pertama. Bukan paus, dia mau bilang seperti itu. Paus pun manusia berdosa yang harus diampuni dan harus ditebus. Yang kedua, nilai amal dan kasih jauh lebih tinggi. Bagaimana kehidupan penuh kasih, bukan apa? Bukan transaksi jual beli, bukan. Kalau benar-benar bisa, kenapa tidak dengan kasih dilakukan? Kemudian, kuasa paus terbatas. Kuasa paus terbatas, khususnya atas api penyucian yang mereka percayai bisa membebaskan. Nah kemudian kesimpulannya, inti dari 95 dalil adalah seruan kepada gereja untuk kembali kepada Injil dan menempatkan kasih, pertobatan sejati dan anugerah Tuhan di atas sistem moneter dan hierarki gereja. Nah ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nama Protestan, nah mungkin ada yang udah tahu gitu ya. Nama Protestan sendiri baru muncul sedikit lebih lambat, yaitu tahun 1529. Nama ini berasal dari tindakan beberapa pangeran dan kota kekaisaran Romawi Suci yang mengajukan protes ya atau protestatio terhadap Dekret Speyer kedua yang mencoba membatalkan toleransi terhadap Lutherisme yang telah diberikan sebelumnya. Jadi mereka mau coba untuk apa? Mereka protes karena ada upaya untuk menggagalkan apa yang menjadi reformasi daripada Luther. Sejak saat itu pengikut gerakan reformasi yang dipimpin Luther dan tokoh lainnya seperti Calvin, Zwingli mulai dikenal sebagai Protestan. Sampai kita ya hari ini gereja kita disebut sebagai Protestan. Makanya orang biasa bilang Katolik, Protestan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sampai di sini maka kita mengertilah mengapa reformasi itu terjadi. Ketika Luther kembali kepada firman Tuhan. Ketika Luther mau katakan kalau kamu percaya iman di dalam Yesus, mestinya tidak ada surat-surat untuk penghapusan dosa tadi. Kalau kamu benar-benar melihat bahwa manusia ini berdosa, maka tidak ada manusia yang bisa menolong manusia. Jadi paus itu tidak ada, kekuasaan dia pun terbatas. Dia sama dengan manusia pada umumnya. Nah saudara, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini membuat kita mengerti mengapa terjadi reformasi. Ini membuat kita mengerti di mana sebenarnya inti dari perbedaan yang membuat ini terjadi. Perpisahan ini terjadi. Nah ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mau katakan begini. Apa yang harus menjadi perubahan kita secara pribadi? Kalau kita mengerti ternyata kita bisa bergereja sampai hari ini dengan menamakan kita adalah kaum Protestan. Ternyata itu melalui sebuah proses. Melalui sebuah perubahan, melalui sebuah perjuangan. Tentu tidak gampang. Kita bisa bayangkan ya, dia yang memang tadinya juga seorang biarawan harus menantang paus. Ini tidak mudah. Tetapi dilakukan karena apa? Dia kembali kepada firman. Dia kembali kepada kebenaran. Jadi kita melihat apa yang kita bisa pelajari dari reformasi ini. Bahwa apa? Prinsip Alkitabiah adalah prinsip yang paling penting. Iman di dalam Kristus adalah dasar yang paling penting untuk memahami tentang keselamatan. Jadi ketika ada ajaran yang masih mengatakan harus ada amal ibadah, kita bilang tidak. Berarti dia tidak sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Ketika ada yang mengatakan harus ada dengan bentuk melihat bahwa paus bisa menolong kita, tidak. Saudara, mungkin yang paling salah satu yang bisa membuat kita juga lebih mengerti gini.
Bahwa kita tidak pernah mendoakan orang mati dan kita tidak boleh mendoakan orang mati. Kita mengimani itu ya, kita tidak mendoakan orang mati. Tapi memang salah satu yang ditentang karena mereka lihat ya bahwa kalau orang yang sudah meninggal kemudian kita doakan gitu ya. Yang hidup ini orang yang hidup ini doakan. Kalau ibu-ibu membaca buku-buku Katolik. Karena doa-doa kita mereka itu bisa berubah nasibnya di alam sana. Karena doa kita enggak ada. Tidak ada manusia yang punya kuasa untuk keselamatan manusia. Karena kita sama-sama berdosa. Nah itulah yang ditentang oleh Martin Luther. Dan sampai hari ini mestinya semangat itu mengingatkan kita. Bahwa perubahan yang paling besar yang harus terjadi dalam kehidupan kita adalah bahwa saya hanya mau apapun itu lihat kepada kebenaran Injil. Lihat kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang apa, itu yang saya terapkan. Tapi segala sesuatu yang ditawarkan dunia ketika bertentangan dengan Injil, ketika bertentangan dengan firman, maka harusnya tidak saya terima. Apapun itu. Menarik sekali bahwa gereja kalau tidak berhati-hati, sesungguhnya kita bisa saja kelihatan mempercantik dengan segala macam bentuk-bentuk. Tapi kita harus melihat kembali kepada Injil. Hal yang kedua. Bagaimana dengan kehidupan pribadi? Saya ingin kita baca satu bagian firman Tuhan lagi dari Roma juga. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua kita baca sama-sama juga. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 1 sampai 11 berbicara tentang tadi salah satunya. Keselamatan melalui iman. Berbicara bahwa tidak ada jalan lain. Semua manusia berdosa. Tidak ada jalan lain. Hanya melalui iman. Kemudian mulai di dalam Roma pasal 12 Rasul Paulus mulai berbicara tentang hal-hal yang praktis. Berbicara tentang kehidupan yang seharusnya. Makanya dia mulai dengan kata karena itu. Karena apa? Karena kamu sudah diselamatkan dari kehidupanmu ya dalam dosa. Kamu diselamatkan bukan karena usahamu, semua karena iman gitu kan. Karena itu berikan hidupmu bagi Kristus. Berikan hidupnya gimana? Jangan jadi sama dengan dunia. Harusnya orang melihat ada yang berbeda dari kita. Saya kita mencoba mencari gitu ya. Apa yang membuat ada orang-orang dari saudara-saudara kita dari Katolik bilang, kita ini bertahan loh. Tapi di Protestan, wah terpecah-pecah macam-macam aliran-alirannya. Itu fakta, itu terjadi. Tapi saudara, itu bisa menjadi celah untuk orang sungguh-sungguh melihat kita sebagai teladan. Karena itu memang harus ada sesuatu yang dilihat, harus ada sesuatu perubahan, pembaharuan. Kalau dia pakai kata ini, jangan jadi serupa tapi berubahlah, transform. Artinya apa? Kepada bentuk yang berbeda. Bentuk di dalam Kristus dan bentuk di luar Kristus mestinya berbeda. Karena itu saudara, ketika kita ada di bulan reformasi, kita kembali mengenang bagaimana para reformasi berjuang. Berjuang untuk apa? Bukan berjuang untuk perang-perangan. Tapi mereka berjuang untuk kebenaran Injil. Dan kita ada sampai hari ini untuk terus berjuang bagi kebenaran Injil. Tidak ada yang lebih penting selain hidup kita. Kita pintar ngomong, wah boleh. Kita bisa dari pengetahuan yang kita pelajari, yang kita baca. Tapi itu tidak akan menjadi sesuatu yang bernilai kalau orang tidak melihat pembaharuan di dalam diri kita. Karena itu mari di bulan reformasi ini, mari kita punya kerinduan, kita minta Tuhan supaya ada reformasi diri, reformasi pribadi yang benar-benar terjadi. Silakan ibu-ibu renungkan, bertanyalah pada Tuhan, Tuhan apa yang perlu aku rubah? Dan mari kita minta Roh Kudus menolong kita. Mungkin pola pikir kita, mungkin keinginan-keinginan kita, mungkin bahkan pemahaman kita tentang kebenaran Injil. Minta Tuhan memperbaharui, merubah kita sehingga di bulan reformasi ini ada komitmen, ada reformasi dalam diri kita pribadi demi pribadi. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di dalam surga untuk karya besar yang Engkau kerjakan di dalam Kristus. Sehingga kami benar-benar memahami bahwa iman di dalam Kristuslah yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk setiap kami para wanita, ibu-ibu rumah tangga, kami ada sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh Tuhan tempatkan sebagai penolong di dunia ini. Tolong kami Bapa, supaya secara pribadi kami berubah seperti yang Engkau kehendaki. Kami punya pembaharuan rohani, pembaharuan pola pikir, keinginan, tutur kata kami, sikap kami. Sehingga pasangan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keluarga kami, kemudian orang-orang di luar kami. Sungguh-sungguh melihat Kristus di dalam kami. Roh Kudus mampukanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Terima kasih, saya kembalikan Ibu.